وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, insyaallah pada hari ini kita akan mengikuti sebuah daurah penjelasan dari Ustaz Abdurrahim Mayyub. Maka dimohon perhatian antum dalam menyimak setiap penjelasan yang akan disampaikan dan luruskan niat antum untuk menuntut ilmu, menambah ilmu antum dalam dakwah ini. Ya, berdoa kepada Allah dan serius menyimak dan mencatat. Ya, insyaallah untuk sesi pertama ini dimulai dari sekarang sampai waktu sarapan jam 7. Jam 7 nanti sarapan, kemudian istirahat sarapan selama 1 jam, jam 8 mulai lagi, ya, sampai waktu break istirahat. Baik, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Mohon perhatian semua kepada Ustaz Abdurrahim Mayyub. Kami persilakan waktu Daftar namanya. Lagi diambil apa? Oh, ini belum. Sekarang ada di kantor. Ini ambil semua. Ambil. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pagi yang berbahagia ini sebagaimana telah diumumkan tadi oleh Ustaz Abdurrahim bahwa kajian kita ini daurah, ya, biasanya daurah. Daurah itu dari pagi sampai ba'da isya kalau para asatizah di Trawas, di Malang, ya, sebentar lagi ada daurah Ustaz Dr. Firanda, ada daurah di Ibnu Hajar. Itu 6 hari, bukan sehari seperti ini. Tapi kita belajar. Nah, ada nanti diundang karena itu pilihan seluruh Indonesia. Ya cuma 300 biayanya. Kalau yang di Malang sudah yang ke-23. Dibiayai oleh seorang muhsinin. Setiap daurah kita di hotel. Ada daurah, ada muhadharah. Daurah ini seminar, kamu belajar seminar ini. Ya. Dibiayai oleh satu muhsinin. Setiap daurah, setiap tahun memanggil masyayikh dari Madinah atau Yordan.
dan menghabiskan biaya sekitar 1,5 atau sampai 2 miliar sendiri. Ya, mudah-mudahan kita nggak sampai segitu kan biayanya. Berapa miliar ini enggak kan? Nah, alhamdulillah, karena ilmu itu mahal. Hidayah itu mahal, ilmu itu mahal, jannah itu mahal. Ya. Harus ditempuh dengan niat yang ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Setelah itu sungguh-sungguh kecerdasan, sabaran, ya, kegigihan, ya, fisik yang kuat, mental yang kuat, ya, waktu yang panjang, biaya, itu. Nah, ilmu itu didatangi, yu'ta wa la ya'ti, ya kan? Ilmu didatangi, kamu datang ke pondok ini. Kalau di rumah nggak bisa, nggak maksimal. Bisa, zaman sekarang mungkin bisa, tapi nggak maksimal. Dan ilmu kalau kita sungguh-sungguh pun belum tentu kita dapat. Apalagi kalau main-main. Ya. Betapa banyak orang berusaha menuntut ilmu tapi tidak dapat. Mungkin karena ikhlas, karena tidak ikhlas dan lain hal. Oleh sebab itu ini bukan pelajarannya yang kami akan menilai, tapi disiplin. Ya, mudah-mudahan semuanya ini diundang daurah masyayikh yang pernah Ustadz hadiri, yang sudah meninggal, Syekh Musa Al-Nasr ahli qiraah, murid, dan mungkin masih keluarga dengan Syekh Nasruddin Al-Albani, imam hadis zaman ini, itu sudah meninggal. Syekh Ali Hasan Halabi rahimahumullah, dua-duanya sudah meninggal beberapa kali. Syekh Mansur Al-Saman yang masih hidup, Syekh Sulaiman, itu yang dari Yordan dulu itu. Ya, Mansur Al-Saman, Syekh Ziyad dan lain-lain, banyak. Kalau yang dari Madinah, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Basim Hafizahumullah dan lain-lain, banyak. Ya, Ustaz berharap kamu mendapat undangan nanti. Tidak mudah, tidak semua LC dan lain-lain dapat undangan, tidak. Karena kalau dilihat ya dari kesungguhan, punya yayasan apa enggak, doanya benar-benar enggak, dan itu rekomendasi dari ustadz lain. Ya, jadi adik-adik berharap dari sekarang, ya gitu. Baik, kenapa kita memilih materi pertama yang kita akan bahas adalah 76 karakter Yahudi. Karakter tahu nggak? Apa? Karakter bahasa apa? Diambil dari mana? Karakter dari bahasa apa? Itu udah bahasa Indonesia. Itu dari bahasa Inggris ya. Character or attitude. Sikap, sifat. Kalau bahasa Arabnya apa? Sifat. Bahasa Indonesia juga sifat. Ya, jadi bahasa Indonesia ini ngambil dari Inggris, dari Arab kebanyakan gitu. Sifat, 76 sifat orang Yahudi yang ada di Al-Quran. Sebagian besar ada di surat Al-Baqarah. Ya, kalau antum yang udah hafal tuh surat Al-Baqarah, itu nanti mudah itu. Ya, bersyukurlah antum yang sudah hafal. Ya, nanti kita akan baca satu-satu sampai akhir. Ditambah niat kita adalah
Ahadisu arba'un Palestin. Yang tadi itu. Sudah dapat ya? Yang ini sudah ada semua. Sudah dapat semua kan? Ya. Ada di mejanya semua kan? Ya, ini 40 hadis arba'in tentang Palestina. Kenapa 40 hadis? Kebanyakan ulama untuk meringkas hadis yang bertebaran seperti yang kamu hafal Arba'in Nawawi, ya kan? Alhamdulillah kamu sudah hafal. Coba tunjuk tangan yang hafal sudah 40. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, jangan malu-malu. Yang sudah hafal, enggak akan dites, enggak akan Ustaz tanya, ya. Belum ada yang hafal. Kamu sudah hafal 1. Lagi 2. Jangan takut-takut menghafal hadis, ya. Insyaallah nanti setelah Desember kita kedatangan Ustadz kita yang akan memimpin pondok bersama Ustadz Asadur Rahim. Ini adiknya Ustadz Asadur Rahim, yaitu Ustadz Jundur Rahim. Dia alhamdulillah beliau menghafal Quran sudah mungkin insyaallah. Istrinya juga mungkin. Kelas 5 sudah mungkin, sudah dites Indonesia, perlombaan ikut. Itu istrinya ya. Jadi murojaah tiap hari. Kalau bisa kamu punya istri yang hafizah bagus. Nanti ya, jangan mikirin sekarang. Dan Ustadz Jundur Rahim insyaallah akan bergabung dengan Ustadz Asad, Ustadz Saifur Rahim. Atau kamu panggilnya Kak Saif, silakan. Kalau Jundur Rahim panggilnya Ustadz saja karena beliau hafal Quran. Pertama lulus 4 tahun di Hidayatul Najah. Tahu Hidayatul Najah? Bekasi 4 tahun. Kedua dia 4 tahun di Minhajul Sunnah. Tahu Minhajul Sunnah? Di Bogor pimpinan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Ustadz Hakim ngajar situ, Ustadz Mahmud Umri, pernah Ustadz Nuzul, pernah Ustadz Badru, Ustadz Amran Amri mudirnya, Ustadz Abu Ya'la, kenal Ustadz Abu Ya'la. Yang di Roja itu guru-guru beliau. 4 tahun di sana. 3 tahun belajar, 1 tahun pengabdian. Setelah itu alhamdulillah beliau Ustadz Jundur Rahim belajar 4 tahun lebih sampai sekarang belum pulang di At-Tauhid. Ini adalah pondok di mana yang didirikan oleh Syekh Walid Saifun Nasr. Ya, Syekh Walid Saifun Nasr bersama muridnya yang baik yaitu Ustadz Jamil. Dan alhamdulillah Ustadz Mubarak Bamualim juga pembinanya. Kemudian saya diminta jadi penasehat. Alhamdulillah 4 tahun lebih di sana. Waktu di Minhajus Sunnah beliau sudah hafal Umdatul Ahkam. Tahu Umdatul Ahkam? Ya, Bukhari Muslim dalam bidang fikih. Dan Bulughul Maram. Jadi Arba'in sudah jelas ya, hafal Quran, Arba'in, Umdatul Ahkam dan Bulughul Maram. Siapa yang tahu kitab Bulughul Maram? Susunan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu beliau menghafal Mukhtasar Sahih Bukhari li Imam Al-Albani 5 jilid. Jadi hafal. Ya, Sarjun sudah hafal itu. Boleh dites nanti kalau udah menghafal juga. Setelah itu beliau menghafal Sahih Muslim. Yang sekarang sudah mendekati hafal Sunan Abi Dawud. Dan seterusnya, Kutubus Sittah. Bukan Tis'ah. Tis'ah 9. Tapi temannya sudah menghafal Kutubus Tis'ah 9 sampai Imam Ahmad. Jadi antum bersyukur kalau masih jumpa ya dengan beliau. Dan kita nggak perlu murid banyak ya. Ustadz sudah bertekad di pondok ini nggak perlu banyak, yang penting serius. Yang mau menghafal Quran, menghafal hadis dan sarahnya, penjelasannya.
Ya, beliau datang nanti bersama Ustadz Asad, Ustadz Saiful Rahim dan Ustadz lain yang akan tetap di sini tahun Januari ini insya Allah. Ya mudah-mudahan ya adik-adik anak-anak sekalian bisa jumpa. Sudah ada yang kenal Jun Rahim, Ustadz Jun Rahim, sudah ada pernah? Ya, ada yang kenal yang kelas tinggi sudah kenal, pernah. Jadi imam saja. Ya mudah-mudahan kamu bisa dibimbing beliau menghafal Umdatul Ahkam sekurang-kurangnya, lulus dari sini menghafal Bulughul Maram itu sudah dihafal semua. Belum mutun-mutun lain, mutun tauhid, kitab tauhid dan lain-lain, itu yang kecil-kecil ya. Begitu. Jadi yang mau bersama kami silakan ngobrol sama ibu ayahnya. Saya mau fokus din, silakan. Artinya bukan din saja, ya dunianya kita cepet juga bisa ujian, bisa dapat ijazah, tapi ya kalau syariahnya kita akan desain itu atur kurikulumnya bersama Ustadz Asad dan timnya dengan Ustadz Jun dan lain-lain agar kamu bisa mempunyai ciri sendiri. Pondok ini insya Allah tahun depan mempunyai ciri sendiri. Dan sekali lagi Ustadz nggak harap banyak. Kalau banyak alhamdulillah, karena fasilitasnya juga terbatas. Sungguh-sungguh cerdas nomor belakangan. Cerdas belakangan. Yang penting ikhlas dan sungguh-sungguh cinta agama, ingin mempelajari kitabullah bersama tafsirnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya begitu. Baik, sudah dapat ini judul-judul ini 76 karakter sudah ada ya. Coba kita lihat secara sekilas dulu. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang satu. Ya, pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti dijelaskan ayatnya. 2, suka memutarbalikkan fakta atau kebenaran. 3, diingatkan Allah karena keingkarannya terhadap nikmat Allah. Kenapa kita pilih materi ini? Karena adik-adik mungkin nggak terlalu bisa melihat ya sosmed karena dibatasi di sini, nggak apa-apa. Tapi yang di luar sana melihat hari-hari kaum Yahudi ini menyiksa, membunuh bayi, bahkan bayi-bayi yang masih di inkubator kan, kalau baru lahir kan ditaruh tempat yang hangat tuh. Diputuskan listriknya, mereka mati menjadi mayat-mayat di dalam inkubator. Sudah hampir 7.000 bayi anak-anak. Ya, dan belasan ribu dengan orang tua. Begitu. Ini kerjanya Yahudi. La'natullah alaihim. Mereka jahat. Dan 76 karakter ini gak ada yang baik. Coba nanti kita lihat. Gak ada yang baik. Dan ini Allah yang menciptakan, yang menjelaskan tentang mereka. Jadi penting. Di bumi ini kita hidup, musuh terbesar kita menurut Allah, menurut Al-Quran adalah Yahudi dan orang musyrik. Mereka gak segan-segan membunuh dan gak menganggap kita manusia. Terutama orang Palestina itu gak dianggap manusia. Dibunuh, disiksa dan lain-lain. Keempat, diuji dalam perbudakan raja-raja Mesir. 6, diperintahkan untuk melakukan bunuh diri massal. Yang mereka pernah berdosa dan hukumannya syariat Musa alaihissalam, bunuh diri massal. Nanti kita lihat. 7, mengingkari sifat gaib dan berpaham materialisme. Mereka orang yang pernah mendapat hidayah tapi murtad kebanyakan, menyembah berhala, anak sapi. 8, berbuat aniaya di tengah nikmat Allah. Ini nih yang sekarang nih. Sudah ribuan gedung-gedung hancur. Gaza itu bagian dari Palestina. Palestina itu ya di Timur Tengah, termasuk negeri Syam. Syam itu Syria, Lebanon, Jordan, Syria, Lebanon, Jordan dan
Palestina, ini Syam yang disebut oleh Allah. Hadisnya juga, Al-Quran juga begitu. Jadi kita harus tahu ini. Dan alhamdulillah kalau kita sempat satu hari ini membahas 3 ini, walaupun enggak nanti kita mungkin daurah jilid 2. Karena ini 40 hadis saja berat ini, belum disarah. Kalau baca saja mungkin ini juga tafsirnya. Ya. Kalau penyusunnya adalah Mustafa Al-Maraghi, saya tidak merekomendasikan membaca buku-buku beliau karena bukan bermanhaj salaf. Ya, beliau seorang mufassir, sahibu tafsir Maraghi As-Sudani. Beliau orang Sudan. Ya, mungkin ikhwani, tapi tafsirnya bagus. Buku ininya bagus. Dan ini juga susunan dari seorang aktivis, bukan ulama ini. Menulis ensiklopedia Yahudi. Ya mungkin ada waktu kita akan bahas. Ini saya baru beli, jadi baru baca beberapa halaman. Tapi bagus. Bukan ulama, dia lulusan Amerika, orang Arab, ya, begitu. 8 perbuatan aniaya di tengah nikmat Allah. Ini orang Yahudi. Sudah dapat nikmat tapi aniaya, zalim. Ya. Dan seterusnya. Mudah-mudahan insya Allah selesai hari ini. Kalau enggak pun sedapatnya kita akan ada daurah jilid 2. Kamu talabul ilmi jangan seperti orang awam. Kalau nanti hari Sabtu itu muhadarah. Kalau ini daurah. Muhadarah cuma ayat 1, hadis 1 terus berbincang-bincang ngobrol. Kalau kamu tidak, kamu mempelajari dari akar permasalahan. Ini siapa kok kayak gitu? Tidak perlu banyak dilihat di medsos, bisa melemahkan iman karena isinya orang Palestina dibunuh, dibom, dibunuh, disembelih, dicincang, di ini, di itu, disiksa, di penjara, di semua maf'ulun bih. Coba, kalau tanpa iman baca ini bisa-bisa kok Islam kayak gini, kok lemah banget. Ah, ngapain? Doa juga nggak dijawab. Kadang-kadang yang melihat lemah imannya. Tapi mereka yang ngalamin, ibu-ibu, anak-anak, ada bapak-bapak bilang, andaikan semua hancur ini Gaza dan aku tinggal sendiri, aku tetap tinggal di sini dan melawan Zionis. Begitu iman mereka. Ada anak muda mungkin seperti kamu, badannya baru ya kena percikan bom, dia bilang, ya, kami ini pahlawan, kami tidak akan nyerah walaupun dibom setiap hari. Ini bom udah berapa kali lipat dahsyatnya daripada Hiroshima Nagasaki. Tahu Hiroshima Nagasaki? Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh sekutu. Setelah dibom nyerah Jepang. Yang di Indonesia juga nyerah. Ini lebih berkali-kali lipat. Tapi mereka tetap bangkit dan berjuang. Dan itu saudara kita yang alhamdulillah anak-anakku sekalian doakan. Mudah-mudahan di antara kita ini ada doanya didengar Allah sehingga dimenangkan. Begitu. Tapi jangan bersedih. Karena ini tempat yang mulia. Nanti kita baca di hadis itu. Hadis Palestina. Di antara secara makna di akhir zaman umat akan hancur keimanannya kecuali kaum Syam. Hijrahlah ke Syam, penuh barokah, begitu. Bahkan doa Nabi. Syam itu yang tadi Palestina, Syria, Lebanon, Jordania, begitu. Kita disuruh hijrah di akhir zaman. Di sana nanti Dajjal Yahudi, Dajjal dengan pengikutnya 70.000 Yahudi yang tidak mau masuk Islam. Kalau Kristen setelah Isa alaihissalam turun banyak kan masuk Islam. Ya Dajjal nanti ke arah sana, umat Islam ke arah sana. Ya itu hadis-hadisnya nanti kita akan baca, pelan-pelan bacanya. Ya ini sedapatnya. Kemungkinan
nggak akan selesai 76 ayat dan 40 hadis. Ini banyak ini. Ya, di antara ayat saja ada hadis. Ayat ini kita akan lihat, ya, nanti saya kasih lihat cara melihat ayat zaman sekarang. Baik, kita coba satu. Pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini judul yang bagus. Ya, yang menaruh ini ulama mufassir. Kira-kira ayatnya apa? Dan di mana? Ada yang tahu nggak? Itu tebakan, bro. Ini ada hadiahnya insyaallah. Baik, nanti saja. Kira-kira ada nggak di surat apa ini? Baik, kita sebutkan surat Al-Baqarah. Catat di sampingnya. Buka mushafnya ayat 41. Ada yang sudah hafal? Yang sudah hafal? Siapa yang hafal Al-Baqarah sudah selesai? Ada nggak? Berapa orang di sini? Anak-anakku sekalian? Angkat tangan. Kalau ditanya respon, nggak apa-apa, nggak mungkin, nggak apa-apa. 1, 2, 3, alhamdulillah. Nggak akan dites di sini. Saya cuma pengen tahu saja. Baik, yang saya sebutkan dibaca ya. Hafazin Ghaisan Ismail. Baca surat Al-Baqarah ayat 41. Baca yang bagus. Tartil, jelas. Silakan. Siapa? Mana anaknya? Tanya. Ya, kamu. Silakan. Yang lain dengarkan. Wa iyaya fattaqun. Baik. Jazakallahu khairan. Coba baca artinya. Arfadzin Ghaisan Ismail. Baca artinya. Ada artinya enggak? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Baca artinya? Yang judul sesuai dengan wala takunu awwala kafirin bih. Ayat, bukan penyusun, bukan ulama. Jadi ulama menyusun judul berdasarkan ayat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Apa kerjaan orang Yahudi? Mereka menyembunyikan nama Rasulullah SAW. Muhammad, ismu Ahmad. Ada nama Nabi Muhammad, ada di Taurat dan Injil. Ada sahabat sifatnya di Taurat dan Injil. Begitu. Karena mereka menolak, mereka jadi orang yang pertama kafir. Dan akan mewariskan dosa orang yang mengikuti jejak mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kamu menyontohkan keburukan di sekolah ini, di pesantren ini, dan diikuti oleh semua, dosa kamu itu namanya dosa jariah. Terus, fulan tuh begini, terus. Nah, dan juga kebaikan begitu, ya. Man sanna sunnatan hasanatan, begitu.
Orang siapa yang mencontohkan sunnah-sunnah yang baik, ya baginya pahala dan orang yang mengikutinya. Ma'anal hadis. Nah ini orang Yahudi pertama menolak Nabi sehingga diikuti yang lainnya. Begitu. Dan cara melihat kalau kamu punya gadget nanti, mudah-mudahan ya bisa memanfaatkannya dengan baik. Ustaz mau kasih tahu, mudah-mudahan bisa di sini caranya. Biar sekalian kamu punya gadget tapi manfaatkan yang benar. Ini kayak ini ya, hilang aplikasinya ya. Di mana ini? Ustaz, Asad, tolong mau lihat tadabbur Quran. Karena ada aplikasi tadabbur, bisa kelihatan nggak sih? Ini kan desktop ya. Oh situ, oh iya. Ini yang gadget ya. Terus cari. Kalau tulisan Susah nanti ya. Cari aja. Boleh. Nggak apa-apa, ini karena metode ya, metode itu penting. kadang-kadang nggak dapat buku lain. Iya nggak apa-apa. Jadi hampir belakang. Oh iya. Ini susunan Ustadz Dr. Firanda. Ustadz Dr. Firanda Dirja dan tim. Sebelum ada ini saya pernah di-chatting dari timnya. Saya lupa namanya. Beliau minta beberapa tafsir berbahasa Arab. Karena saya banyak PDF, saya kasih. Ya Ustadz pernah ngasih. Rupanya beliau punya tim dan timnya ini tadabbur. Siapa yang udah punya di HP-nya? Tadi kan ada, ini jelek nih. Ininya agak susah nih. Nggak apa-apa, ini contoh aja. Ini Al-Baqarah. Kita lihat 41 kan tadi? Kita cari 41. Ini 42. Pejet. Ini 46. Jadi nanti punya HP jangan diisi yang macam-macam, tapi isi kayak gini. 41. Nah ini dia. Kelihatan kan? Walaupun gak jelas gak apa-apa, ini cuma contoh. Jadi kamu ambil tadabbur. Kalau belum keluar juga, bilang Dr. Firanda keluar ini. Maka cari As-Sa'di, ini tafsir nih. Ini ayatnya. Ya, ini tafsirnya tuh. Ayat yang atas ini tafsir. Tafsir bisa milih As-Sa'di dan Taisir. Taisir masih kosong. Taisir ini susunan beliau. Susunan Dr. Firanda tapi belum komplit. Al-Baqarahnya enggak ada. Ini Muyasar. Muyasar singkat. Ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir panjang tuh. Tapi hati-hati, Ibnu Katsir yang di sini yang belum ditakhrij dan ditahqiq. Jadi kamu yang penting dapat saja dulu. Ya, buat catatan. Nanti kalau dengar ceramah, ini bisa kamu copy paste. Misalkan nih, Ibnu Katsir kan panjang kayak gini. Kamu copy paste. Nah ini. Mau simpan di mana? Ayatnya di tik terjemahan, terus tafsir. Bagikan, bagi. Kasih ke color note. Ini catatan kamu nih yang kuning nih, color note. Nah, langsung sudah di sini. Nah, ini di catatan kamu nih. Tuh. Ya? Begitu. Begitu mudahnya sekarang kamu belajar. Makanya boleh seseorang punya gadget HP tapi manfaatkan untuk seperti ini. Ini kamu udah nyimpen nih ayat Al-Baqarah 41. Baca tafsirnya di sini. Tapi kalau hadis kamu berhenti. Lihat kalau Sahih Muslim, Bukhari Muslim, kalau mau lihat ciri-ciri Syekh Imam Ibnu Katsir, beliau hafal hadis banyak dan beliau mendahulukan Musnad Imam Ahmad. Coba lihat nanti. Dahulukan hadis-hadis yang ada di Imam Ahmad. Ya, gitu.
Nah ini, mau bisa baca ini, ya. Ini contoh cara belajar sekarang. Yang penting dapat judul, dapat ayat. Kalau kamu ada pernah salah seorang syekh waktu saya di Australia, beliau tidak mau bicara ayat sebelum baca 5 tafsir. Kalau khutbah begitu dia. Dinasihatin saya, jangan bicara ayat, menjelaskan ayat sebelum engkau baca 5 tafsir. Kalau beliau ulama, beliau baca tafsir Ibnu Katsir, terus At-Tabari, Qurtubi, ya mungkin nanti As-Sa'di tadi, ya. Yang satu lagi saya lupa, mungkin yang Baghawi. Ini tafsir terkenal. Kalau As-Sa'di zaman akhir. Kalau ini awal-awal. Ibnu Katsir, Tabari, Qurtubi, Baghawi, As-Sa'di. Ini kita ada Sa'di di sini. Nah kalau kita berat kan, tapi nggak apa-apa, ya. Itu nasihat seorang ulama. Beliau mengajar tafsir di Australia, Ibnu Katsir. Saya hadir di majelis beliau. Ini sudah bersyukur kita punya. Cuman hati-hati. Kalau Al-Muyassar mudah, lihat tuh, simple. Kamu ambil ini aja boleh, sudah terjemahkan ke berbagai bahasa. Kalau misalkan Ibnu Katsir, kamu harus beli lagi buku yang susunan cetakan pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jadi baca ini, baca itu juga. Jadi tahu mana yang sahih, yang lemah hadisnya. Kalau Al-Muyassar tidak ada, ya. Al-Muyassar tidak ada Quran, tidak ada hadis, itu penjelasan tadi. Ya, kalau ada At-Taisir, kalau mau dibuka ini nggak ada. Kalau ada itu bagus, itu susunan Dr. Firanda. Beliau dengan ayat, hadis juga pilihan, sudah ditakhrij, hadis-hadis sahih. Kalau As-Sa'di ulama, ya, ulama akhir zaman yang tafsirnya terkenal, sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kalau bahasa lain Indonesia sudah menerjemahkan. Begitu As-Sa'di. Nah, ini contohnya. Baik, kita bahas sedikit. Ya, ayat tadi ada musaddiqan lima ma'akum, ya. Ya kan? Wa min lima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Syekh Sa'di menjelaskan yang membenarkan yang ada padamu, musaddiqan lima ma'akum. Kumnya ini kepada kaum Yahudi. Al-Quran ini musaddiqan, membenarkan apa yang ada pada kamu. Itu bangsa Yahudi sudah punya Taurat, maksudnya membenarkan Taurat, gitu. Terkandung isyarat bahwa bila kalian tidak beriman kepadanya, maka itu akan kembali kepada kalian sendiri dengan pendustaan kalian terhadap apa yang ada pada kalian. Maaf Ustaz, saya masih agak sakit jadi kita paksakan. Ya jadi ini nanti di rumah tabel ini, daftar ini kamu cari seperti ini di waktu luang kamu. Ya, bukan kita habiskan di sini. Ustaz lebih cenderung kepada metode belajar. Ya, nanti kita lihat hadis bagaimana kita belajar. Kalau ini kamu hafal, terus nanti ada ayat, ada hadis, ada penjelasan kayak di sini tadi. Musaddiqan lima ma'akum. Oh, ma'akum ini bersama kamu, yaitu At-Taurat. Sudah, ini dari penjelasan ulama, nggak usah ngarang-ngarang. Karena Al-Quran terbaik adalah Al-Quran bil Quran, menafsir Quran dengan Quran.
Setelah itu Al-Quran dengan hadis sahih, bagaimana Rasulullah menafsirkan ayat itu. Ya. Setelah itu Al-Quran dengan qaul sahabat alim mufassir seperti Mujahid ya dan lain-lain. Nanti itu ada di sering kamu dapatkan di Ibnu Katsir. Ya. Dan seterusnya. Baru dengan bahasa. Ya, begitu. Dan ulama yang jelas selamat tafsirnya mengikut metode itu. Kamu sudah hafal itu belum cukup, ya. Kefahaman yang lebih penting. Apalagi kamu hafal dan paham. Ya. Maka orang Yahudi disebut orang kafir, orang pertama yang kafir kepada Rasulullah SAW. Ini bahaya sekali kedudukan, ya. Awwala kafirin bih. Tadi bacanya hati-hati ya, diterapkan itu. Ya, awwala kafirin bih. Tanwin kasratain bertemu dengan ba. Hukumnya apa? Iqlab. Ya kan? Nah, jangan dilupakan itu. Nanti Ustaz tes setiap yang mau lulus SMP. Ya, tajwidnya akhir tahun nanti insyaallah. Jadi jangan jadi orang yang pertama kafir kepadanya. Adalah statement yang lebih kuat daripada kalau mengatakan dan janganlah kalian kafir kepadanya. Ya, awala kafirin bih itu lebih kuat daripada sekedar kamu kafir kepadanya. Karena bukan orang Yahudi saja yang kafir, orang musyrik kafir kepada Muhammad SAW. Ya, tapi orang musyrik tidak dibilang itu karena mereka nggak punya kitab. Kalau ini orang punya ilmu ini, makanya al-maghdub wad-dalin. Al-maghdub itu Yahudi karena dia tahu tapi dia mendustakan. Ad-dalin Nasrani, dia nggak tahu tapi dia beramal, dia percaya Yesus itu anak Tuhan, begitu. Makanya orang Yahudi nggak mau masuk ke sinagog, ke gereja. Dianggap orang Kristen tuh penyembah berhala. Dia ada patung Yesus. Kalau sinagog nggak ada. Ya, jadi mereka membunuh kebanyakan karena mereka baca Taurat. Ya, kita dianggap bukan manusia nih. Orang Palestina dianggap bukan manusia, makanya dibunuh. Bayi-bayinya juga. Mereka itu mengebom rumah sakit berdasarkan fatwa Robi. Robi itu pemimpin agama seperti kita syekh, ya ulama. Bom ini bom kasih fatwa. Mereka memang begitu. Biasa mengacak-acak kitab, ngarang-ngarang, ya. Nggak ada perikemanusiaan, itu biasa mereka. Ya. Di sini juga ada wala tasdaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Ada kan ayat kamu? Jangan. Karena pengen kedudukan, kalau dia percaya Nabi Muhammad, Nabi terakhir, wah nggak ada yang mau dengerin kitab Taurat lagi. Wah, kerajaan aku, ya kerajaan Yahudinya hancur. Begitu, itu thamanan qalila, harga yang sedikit. Begitu. Kalau di Ibnu Katsirnya panjang sekali. Coba kita lihat di Ibnu Katsir. Mungkin ada hadis yang sahih yang kita bisa baca di sini. Ya. Ini sayangnya terjemahan ya. Kalau yang sudah paham bahasa Arab, cari ini gampang ini. Ya. Nanti metode lain ada program kayak gini tapi bahasa Arab. Ya, komplit itu. Dengan PDF juga. PDF nanti. Ya. Itu Ibnu Katsir. Ya memang beliau panjang, beliau ulama. Kalau di sini hadis riwayat Abu Daud tapi belum jelas.
Hadis Ubadah ibnu Samit menceritakan bahwa Ubadah ibnu Samit pernah mengajarkan suatu, ya ini masalah thamanan qalila. Ada fatwa di mana orang ngajar apakah berhak mendapat upah dan lain-lain. Nah ini tafsir Ibnu Katsir. Ya, kamu jangan heran. Ya nanti di situ ada fikih. Pendapat ulama yang kuat apa? Ya boleh begitu. Yang nggak boleh menutup kebenaran, seperti ada berita tentang Nabi Muhammad ditutup. Ya ini seperti kerjaan Yahudi. Tapi ada peringatan di Ibnu Katsir di sini yang artinya barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diniatkan untuk memperoleh ridha Allah, lalu ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh sejumlah harta duniawi, niscaya ia tidak dapat mencium bau surga kelak di hari kiamat. Ya, di dalam kitab Sunan Abu Daud disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini artinya. Jadi niat ini penting, jangan sampai seperti ya, orang Yahudi. Ya, capek-capek menghafal Quran untuk dunia, capek-capek menghafal hadis untuk dunia. Jangan. Itu kalau kita kayak gitu berarti kita kayak Yahudi. Ada sifat-sifat Yahudi di dalam diri kita. Makanya niatkan karena Allah. Setelah itu terserah, ya Allah pasti melampangkan rezeki orang yang menghafal Qurannya, kalamullah, yang menghafal hadisnya, mengamalkannya, menyebarkannya, mendakwakannya, memperjuangkannya, dan siap mati untuk membela keduanya. Pasti Allah kasih rezeki. Begitu. Ya, jangan takut. Baik, yang kedua. Yang kedua silakan. Nomor 2 apa? Baca judulnya coba. Bangsa yang suka memutarbalikkan kebenaran. Ini bangsa Yahudi ini. Kalau ada orang umat Islam yang suka memutarbalikkan kebenaran, mirip-mirip Yahudi. Hati-hati. Ya. Coba baca Aryastia Priyanto Sugondo. Silakan. Baca Al-Baqarah 42. Sebelahnya kan? Silakan. Mana anaknya? Ya, silakan. Yang keras ya. Kalau nggak ada speaker yang keras. Ya, baca artinya. Ya. Iya. Jazakallahu. Nah, ini sifat Yahudi, bangsa yang suka memutarbalikkan kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Ya. Wala talbisu, dan janganlah kamu campur adukan. Makanya ada kitab Tablisul Iblis. Talbis itu penyembunyian atau kesamaran. Iblis itu punya kiat, tipu daya iblis. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan. Seperti apa? Banyak contohnya. Rajam ada disembunyikan, ditutup. Sampai Nabi bilang, buka tangan kamu, itu ada kitab kamu itu tentang kalau orang berzina, ya sudah nikah berzina dirajam, itu ada hukumnya. Mereka tutup, mereka sembunyikan. Nah, ini nggak boleh, ya.
hukum al-haq, diganti hukum apa gitu. Itu begitu. Dicatat tuh Al-Baqarah 42-nya. Dan Ibnu Katsir di sini panjang juga beliau selalu panjang penjelasannya. Ya, nanti dibaca sendiri di rumah. Kitanya melihat sedikit-sedikit, yaitu sifat Yahudi adalah satu, menolak yang pertama kebenaran dari Allah melalui Rasulnya. Yang mereka kibir, batarul haq wa ghamnatun nas. Batarul haq menolak Al-Quran, wa ghamnatun nas adalah menghina Nabi. Kok siapa Muhammad ini? Dari Arab, Quraisy, dari Arab dusun dan lain-lain. Kami turunan nabi-nabi. Kenapa nabi terakhir nggak dari kami? Nabi Ibrahim punya 2 anak, ya kan? Satu Ismail, kedua Ishak. Seluruh nabi, Ishak punya anak Yakub, Ayub, Yusuf dan lain-lain. Terus sampai Musa, Sulaiman, Daud, Sulaiman, sampai Musa alaihissalam, sampai Isa alaihissalam. Mereka sudah nunggu nabi terakhir. Sehingga ada 2 kubu Yahudi di Madinah selalu perang dan selalu membanggakan. Nabi terakhir nanti akan datang, kami hancurkan kamu. Ini Yahudi, dulunya Yahudi ini. Ya, Khazraj dan Aus. Yang satu bilang, enggak, Nabi yang terakhir itu dari golongan kami akan hancurkan kamu. Tahu-tahu mereka lagi ribut gitu, Allah memilih Muhammad SAW. Itu mereka dongkol, tahu dongkol? Dongkol tahu nggak? Kesel. Itu bahasa Betawi ya, dongkol, kesel. Kok tahu-tahu Muhammad ini ngaku Nabi? Ah ini, lalu mereka tolak. Bagaimana nolaknya? Ada yang benar-benar nolak, ada yang secara halus. Secara halus memutarbalikkan, yang menghapus Taurat yang ada nama Muhammad ismu Ahmad. Fit Taurat wal Injil, ada kan gitu, dihapus tuh namanya atau diganti terjemahannya. Kalau bahasa Inggris ada Prakleta, itu ada tafsir bahasanya di Nabi Muhammad itu bukan Muhammad, orang yang terpuji, ya, orang yang penuh dipuji, tapi diganti the Comforter, orang yang baik begitu. Pokoknya yang jelas nama Muhammad dihapus secara halus, ya. Dan ini kalau penulis ini dalam penjelasannya bagus. Kitab suci Taurat dan Injil yang ada pada mereka, ya, hal-hal sebagai berikut. Coba kita lihat yang dari Syekh. Mana bisa baca enggak nih? Dari Syekh sabar ya, belajar ya. Nggak perlu cepet-cepet, nggak perlu habis sekarang. Coba lihat nih. Yang kedua tadi, bangsa yang suka memutarbalikan kebenaran. Syekh melihat ayat ini pun menjelaskan cara pendeta Yahudi melakukan perbuatan-perbuatan sesat dan menyesatkan. Kitab suci Taurat dan Injil yang ada pada mereka hal-hal sebagai berikut. 1. Mengingatkan tentang munculnya nabi-nabi palsu di tengah-tengah mereka dan terjadi pada mereka keanehan-keanehan yang mengejutkan hati. 2. Allah membangkitkan seorang nabi dari keturunan Ismail di tengah-tengah mereka. Dia akan mendirikan satu umat, dia adalah anak keturunan Hajar, dan Allah terangkan tanda-tanda nabi keturunan Ismail ini dengan terang, tidak samar sedikit pun dan tidak kabur. Itu. Jadi mereka memang ada di kitab mereka, ada nanti akan ada hadis nabi-nabi palsu. Maka Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, banyak salawat kalau dengar nama beliau terutama hari Jumat.
Sehingga ada anak Palestina catatan hariannya, ya dia terbunuh, ditulis aku belum membaca salawat pagi hari ini hari Jumat sebanyak 1000 kali. Itu kebiasaan dia sebelum syahid. Sholat dan lain-lain. Itu dia menyesal. Aku belum selesai membaca 1000 kali salawat. Ya, terkebong. Semoga syahid. Kita nggak boleh ta'in. Ya, istishad. Semoga syahid. Kita doakan. Kalau tidak ada perang, orang ketiban runtuhan, ada hadis-hadis umum bahwa itu syahid. Ini apalagi memang perang. Sudah perang ketiban. Insya Allah. Gitu. Nah ini. Mereka nuduh Nabi Muhammad. Kristen juga gitu. Ada buku sebelum buku ditulis, diterjemahkan bahasa ini orang dari pendeta Kristen. Ya, waktu lahirnya Nabi Muhammad dia tahu, dia catat itu. Buku itu berkisar saat Nabi Muhammad lahir. Ditulis oleh pendeta Kristen. Yes, aku telah menyelidiki bahwa memang telah lahir seorang yang mengaku Nabi namanya Muhammad di Mekah, tapi kita mengakui bahwa dia adalah Nabi palsu. Kristen, Yahudi menganggap Nabi Muhammad SAW Nabi palsu. Itu kejahatan mereka. Ya. Baik. Jadi biasa mereka itu bersikap kayak gitu, biasa, ringan saja buat mereka, nggak ada beban. Karena memang akidah yang rusak. Akidah dan manhaj yang rusak membuat manusia itu rusak akhlak, kepercayaan. Seperti mereka nih membunuh umat Islam Palestina, ya mereka bilang ini bukan manusia, ini binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Begitu. Itu dari Talmud. Ya ada kitab nama kitab dia Talmud. Itu kacau. Nanti kita hadirkan kalau ada waktu. Ya, sudah dibongkar oleh ulama-ulama kita. Ya lalu para pendeta dan para rahib mengaburkan hal ini pada masyarakat dengan menukar yang benar dengan kebatilan. Mereka kaburkan kepada masyarakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah di antara nabi-nabi yang diterangkan oleh Taurat tanda-tanda kepalsuannya. Masa ada nabi palsu tertulis di Taurat? Kalau nabi palsu nggak ada itu. Ya, ini tertulis di kitab suci mereka. Mereka itu bertentangan sebenarnya. Gitu. Baik, yang ketiga. Bangsa yang diperingatkan Allah karena keingkarannya terhadap nikmat Allah. Nah, ini yang ketiga nih. Suratnya Al-Baqarah ayat 47-48. Jadi setengah keburukan bagi yang sudah hafal Al-Baqarah bagus ya, dan yang lain menyusul ya. Karena antum alhamdulillah anak-anakku sekalian telah melihat ayat-ayat Allah tentang musuh masa depan. Musuh masa depan kita nanti ada di hadis yang ke-40 bahkan ya nanti kita akan perang melawan Dajjal yang punya pengikut 70.000 kaum Yahudi. Jadi kalau umat Islam duduk seperti ini, mereka itu bicara ke depan. Bukan di dunia saja tapi di akhirat. Ini tempatnya di surga apa di neraka? Ya. Kalau orang berjalan, terus dia dapat petunjuk, cuman 5 km habis itu gelap. Coba misalkan kamu, siapa yang senang hiking? Hiking tahu kan? Pendaki gunung. Siapa di sini yang senang? Yang hobi? Enggak ada? Ya enggak apa-apa. Kalau kamu hiking atau pendaki gunung, satu orang punya informasi sampai puncak Mount Everest. Gunung Himalaya itu tertinggi di dunia. Sampai puncak dia detail. Belokan sini ke sini, ini suhunya gini, di sini nggak ada makanan, ada air, sumber air di sini. Dia akan jalan dengan tenang.
Yang satu baru dapat petunjuk cuma 5 kilometer informasi ke depannya. Setelah itu gelap. Padahal ratusan kilometer misalkan gunung ini begitu. Nah, umat Islam dapat petunjuk kalau baca Quran masalah dunia yang benar sampai hari akhir dunia. Kalau masalah akhirat sampai tahu makanan orang ahli neraka dan makanan ahli surga. Betapa indahnya kita. Dengan murah. Orang bule mencari informasi tentang ikan di dasar laut. Itu kadang-kadang miliaran. Jenis ikan spesies baru yang ada di dasar laut. Itu dia cari sampai bikin kapal selam. Sampai belum lama ada kapal selam pecah. Karena ingin tahu di dasar laut. Ya ada itu dokumentasinya. Ada orang Islam yang ikut situ. Itu miliuner, nggak bisa, mahal ikut nyelam. Kapalnya didesain, kapal selamnya didesain khusus untuk mampu untuk melawan tekanan. Karena makin ke dalam makin berat. Jadi jangan coba-coba kalau ada kolam yang 5 meter kamu nyebur begitu saja, jangan. Ini perlu latihan. Ada kolam-kolam internasional seperti di Senayan itu ada 5 kilometer, ada penjaganya. Kalau yang nggak biasa nggak boleh, itu bisa pecah gendang telinga kita karena tekanan. Ya, nggak boleh. Atau ke laut, atau ke sungai. Itu mereka miliaran untuk tahu dasar laut. Kalau Al-Quran tidak, murah. Cuma beli tafsir yang benar, Al-Quran kamu hafal. Kamu dapat petunjuk tentang langit, tentang bumi, tentang musuh kita di akhir zaman, tentang musuh kita sekarang yang ngebunuhin saudara kita. Mereka nggak ada hati sama sekali. Kenapa? Mereka satu, pertama mendustakan, memutarbalikkan kebenaran. Ketiga, bangsa yang diberikan oleh Allah karena keingkarannya terhadap nikmat Allah. Mereka paling banyak dapat nikmat, cerdas. Pilihan nabi itu Bani Israel, di Yahudi itu banyak kan. Coba baca yang ketiga, Ibnu Sina Rifki. Mana? Ada nggak? Langsung baca. Ayat Al-Baqarah 4748. Silakan. Mana Ibnu Sina? Ayo baca. Yang kuat suaranya. Ntar kan sarapan dikit lagi, tenang aja. Al-Baqarah. Ya, baca terjemahannya. Terus 48-nya. Syafa'ah. Yung sa'ur. Ya, baca artinya. Ya.
Kita bersyukur bisa baca Quran. Ya makanya kamu syukuri kemampuan kamu baca Quran, tingkatkan. Setelah itu kita bersyukur ulama sudah menerjemahkannya untuk kita. Dan kita bersyukur ulama sudah menafsirkan untuk kita. Kalau mereka sampai sekarang bingung, tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini yang hafal Bible, yang hafal Injil, tidak ada. Ya Ustadz 17 tahun di Australia dan didatangi para penginjil, tidak ada satupun yang hafal, selembar aja nggak hafal. Ya, ada pendeta sudah botak datang debat, pengen dakwain saya di sana di Australia. Saya tanya, kamu hafal nggak satu halaman aja? Kalau kami hafal, ya saya baca Al-Fatihah, pembukaan, artinya juga pakai bahasa Inggris. Ya, kita baca Amayat Tasalun, bingung mereka. Kamu satu aja nggak hafal, satu lembar. Begitu. Maka bersyukur. Nikmat itu, sebagaimana Bani Israel ini mendapat nikmat. Ya, wahai Bani Israel. Ya, kaum Yahudi ini, ya Bani Israel, uzkuru ni'amati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadhaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah kan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu dari seluruh alam, segala umat. Lebih memang cerdasannya, ya mereka kebanyakan kaum yang cerdas-cerdas. Terus pilihan dari golongan mereka banyak nabi-nabi, itu nikmat. Kitab-kitab diturunkan pakai bahasa mereka langsung. Gitu. Penulis jelaskan ayat ini mengingatkan Bani Israel akan nikmat Allah yang mereka telah terima. Ya. Bangsa Yahudi yaitu berupa karunia kelebihan dari bangsa lain. Bangsa Yahudi menerima kelebihan dari bangsa lain sekalipun dibandingkan dengan mereka yang telah maju kebudayaan peradaban seperti Mesir. Ya begitu, bangsa Palestina. Jadi ini dia contohnya. Ini kufur nikmat. Makanya kita orang Islam nggak boleh kufur nikmat. Syukuri nikmat hidayah, Islam, iman, begitu. Nikmati beramal itu jangan karena wah bentar-bentar udah azan, bentar-bentar udah azan. Jangan begitu. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Anak saudara kita di Palestina sudah tidak ada sekolahan. Satu sekolahannya hancur, anak-anaknya sudah meninggal. Sehingga ditutup. Menteri pendidikannya nutup sekolahan sampai tahun kapan? Wallahu a'lam. Sedangkan kamu baca Quran dengan tenang. Mereka duduk aja di bawah. Ya nanti pulang sekali-sekali lihat itu, jangan keseringan. Ya, fokuskan ke Al-Quran. Karena Al-Quran itu asyifa. Kalau sering baca penderitaan Islam, musibah, akhirnya kok Islam lemah kayak gini, akhirnya iman turun. Tapi kalau baca Quran, terobati itu. Ada orang semangat banget, diikuti semua berita dari Palestina. Semua penderitaan Palestina dia baca, dia lihat, nggak ada satu video di YouTube, di Facebook, di Instagram yang lewat. Seakan-akan wajib dirinya tahu. Wah ini dibunuh, wah itu. Terus nggak baca Quran. Akhirnya melemah imannya. Hati-hati adik-adik. Anak-anak sekalian. Karena itu justru musuh ingin memberi rasa takut pada kita. Bahwa kita ini rendah. Umat Islam lihat. Bahkan si Netanyahu bilang, kami tidak takut dengan Indonesia, Malaysia, Pakistan. Nggak tahu ini asli apa enggak. Sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Karena mereka coward. They are coward. Tahu coward? Tahu nggak? Penakut. Jadi kita dibilang penakut. Cuman keluar-keluar doang. Ini si Binyamin. Nah kalau kita digituin terus nggak bisa apa-apa, sedih juga kan? Ya.
Ini sifat mereka. Bangsa yang diperingatkan Allah karena mengingkarinya terhadap nikmat Allah, kufur nikmat. Ya, mereka karena begitu mereka dicabut nikmat mereka semua. Di sini jelaskan, jika kamu Bani Israel, ya, mana ayatnya nggak jelas di sini, yang mana ini? Terjemahannya saja, kita lewatin saja. Kalau di Ibnu Katsir mungkin dijelaskan di sini bahwa setelah mereka dimuliakan karena mereka ingkar kafir, pertama kafir, memutarbalikkan kebenaran, menyembunyikan dan lain-lain, maka mereka diganti dengan umat Islam. Ya, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas, dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah telah menetapkan umat Nabi Muhammad lebih mulia dari mereka karena mereka kufur nikmat. Begitu. Ya, sebagaimana menurut pendapat Ar-Razi, ya, menurut pendapat lainnya mereka diutamakan di atas umat yang lainnya karena dari kalangan mereka banyak nabinya. Ini pendapat ulama. Ya. Demikian riwayat Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, ya, nabi-nabinya masih perlu dipertimbangkan. Gitu. Dan yang paling penting karena sifat mereka, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adlun wa lahum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ya, kita akan nanti mendapatkan satu hadis di mana seluruh umat manusia di akhirat nanti berkumpul mencari orang yang bisa menolong, memberi syafaat. Mereka kedatang ke Nabi Adam alaihissalam. Ya, ini hadis secara makna. Nabi Adam bilang, aku justru yang mengeluarkan kamu dari jannah. Yang mana kaul kayak gitu. Lalu mereka datang ke Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim. Ya. Kalau Isa alaihissalam hanya nolak, tidak menjelaskan cacatnya Isa alaihissalam. Semua Nabi menjelaskan, aku begini, aku begini. Ibrahim juga, Musa juga. Kalau Nabi Isa diam, datanglah ke, ya, yang lebih pantas, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita dapat syafaat di hari yang tidak dapat, ya, tidak ada orang yang memberi syafaat, ya. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'azu minha 'adlu wala hum yansarun. Tidak ada penolong, ya. Dan tidak ada tebusan. Andaikan kita bawa emas ke bumi untuk nebus seorang kafir ini dari neraka, tidak diterima. Begitu. Maka bersyukur kita jadi orang Islam. Baik. Yang keempat, bangsa yang pernah diuji dalam perbudakan raja-raja Mesir. Coba baca surat Al-Baqarah 49. Muhammad Adil Putra Priyono. Yang ngantuk jangan tidur. Kalau yang ngantuk boleh wudhu. Yang tidur boleh wudhu, cuma bangunin sebelahnya yang ngantuk. Suruh wudhu. Wudhu kamu. Karena percuma kalau ada yang tidur. Gak apa-apa, wudhu. Daripada ketinggalan semua, ketinggalan satu ayat, gak apa-apa. Silakan baca. Muhammad Adil. Al-Baqarah 49.
Ya boleh ngisi kajian. Baik, baca artinya. Apa lagi ngisi kajian? Ya. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan padamu siksa yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi dhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ini pada zaman Firaun, di mana dia mendengar guru-gurunya ahli nujum, ahli sihir bilang nanti akan ada, aku bermimpi seperti cahaya api datang dari Palestina membakar rumah-rumah orang Mesir. Ingat ya, Mesir, Palestina, Mesir. Nah itu Firaun mimpi seperti itu. Maka kelihatannya kerajaan kamu akan dirongrong, akan diambil oleh orang Palestina. Lalu gimana? Ya bunuhin aja tuh anak-anak lakinya. Nah bayangkan, Firaun punya fatwa, istilahnya dulu raja seperti Raja Mongol Genghis Khan itu omongannya hukum. Kalau dia bangun misalkan, terus nggak ada air, mungkin dia kesel nggak ada air, dia akan bilang 3 hari rakyat nggak boleh minum, bisa begitu, jadi hukum itu. Bentar ya. Halo. Waalaikumsalam. Nggak usah, sibuk sih. Apalagi ngajar, nggak jalan lagi. Nggak usah. Apa? Ya udah, apa. Sudah apa lagi kajian ini? Baik. Itu kejahatan Firaun, memilih. Jadi ada seorang ustadz menjelaskan situasinya kayak gini. Kalau misalkan kita hidup di zamannya Firaun, terus mau melahirkan, tegang gitu. Dulu kan nggak ada X-ray ya. X-ray tahu? X-ray itu melihat ini laki apa perempuan, sehat apa enggak, komplit apa enggak, ada hidungnya apa enggak, itu namanya. Sekarang udah modern itu. Dulu cuman bulat begitu, sekarang udah berbentuk 4D, 4 dimensi. Jadi kelihatan bentuknya, ada hidungnya apa enggak, beratnya, detak jantungnya. Nah itu sekarang, dulu nggak ada itu. Dulu bingung, ini laki apa perempuan. Petugas Firaun udah menunggu sekitarnya, intelnya dan lain-lain. Begitu lahir, intelnya lihat, itu laki perempuan. Laki, langsung dibunuh. Sedih nggak? Nggak ada ini. Kamu nggak ada ini kalau zaman Firaun. Bersyukur. Ya kita tidak hidup. Tapi Firaun sekarang, si Netanyahu lebih kejam lagi. Laki, perempuan, tua, muda, nenek-nenek, kakek-kakek, semua dibunuh. Karena dia takut bahwa Palestina ini akan bangkit mengambil tanahnya balik. Bunuh. Ini kejam, lebih kejam dari Firaun nih. Ya, sangat-sangat kejam. Dia takut, dia tahu Palestina ini akan bangkit mengambil tanahnya balik. Bunuhin. Ya, berton-ton bom sampai sekarang. Sampai kita lagi ngomong
Mungkin ada puluhan saudara kita sedang sekarat atau sudah meninggal. Begitu kejamnya mereka. Ini padahal mereka dulu diuji seperti itu. Kok enggak baca terus berbalik, oh enggak enak ya diuji seperti itu. Jangan. Tapi mereka enggak, justru mereka pelaku sekarang. Dulu mereka dibunuhin, Holocaust itu ribuan oleh Nazi Hitler. Dimasukin ke gas, ya, di segala bentuk penyiksaan sudah dilaksanakan oleh Nazi, ya, SS tuh. Dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua banyak di Eropa, diusir, di Amerika, di mana-mana mereka dibunuh. Tapi sekarang mereka melakukan ke orang Palestina, ingin menghapuskan bangsa Palestina dari negerinya. Bahkan kalau bisa seluruh dunia akan dihapuskan kecuali Yahudi ini hidup. Kalau ya insya Allah enggak, ujung-ujungnya begitu. Mereka sedang menunggu Dajjal. Dajjal itu akan menghancurkan manusia. Ya, pengikutnya itu Yahudi semua itu. Dalam rangka menghancurkan manusia. Tapi Allah tidak izinkan. Allah ya utus Imam Mahdi ya memerangi mereka. Begitu. Mereka pernah diuji seperti itu. Sekarang mereka yang melaksanakan. Walaupun beda orangnya. Artinya kaum ini Yahudi ini. Laknatullah. Ya. Gitu. Baik. Yang kelima. Bangsa yang menyembah berhala di tengah bimbingan nabinya. Yang kelima. Bangsa yang menyembah berhala di tengah nabinya, yang baca Raihan Muhammad Yusuf. Surat Al-Baqarah 51. Ayo Muhammad Yusuf, baca yang keras. Terjemahannya kasih ke situ langsung. Ya, baca artinya. Ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan satu anak sapi sebagai sembahan. Sebab kemudiannya dan kamu menjadi orang yang zalim. Ya. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa alaihissalam, ya, memberikan Taurat sudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang yang zalim. Lagi baru nyebrang dari kejaran Firaun selamat, terus Musa sedang menerima wahyu 40 malam. Tentu mereka menyembah ijl, anak sapi yang dibuat dari emas. Ada nyumbang perhiasan dan lain-lain. Jadilah anak sapi, ya, Samiri yang memimpinnya. Bahkan katanya anak sapi itu memang bisa bicara. Jadi masukin jin dan lain-lain. Itu padahal mereka melihat mukjizat, terbelahnya laut. Ya. Lalu laut terbelah, selamat dari sembelihan, perbudakan dan lain-lain. Seharusnya bersyukur. Tapi tidak, mereka menyembah anak sapi karena Musa sedang menerima wahyu 40 malam. Inilah kerjaan mereka ini. Jangan sampai kita seperti itu. Kita merdeka dari Belanda yang 350 tahun, dari Jepang. Kita bersyukur. Jadikan negara Indonesia ini tempat ibadah yang aman. Gak ada yang melarang kita sholat. Gak ada yang melarang kita puasa. Apakah ada perintah yang sholat dihukum? Ada suatu daerah yang sholat dihukum. Ada negeri yang dimana kalau anak-anak muda seperti kamu
sholat di masjid 5 waktu langsung ditangkap. Jadi ada ya ikhwan yang sholat maghrib di sini, isyanya di masjid lain, karena kalau dia di situ terus, wah ini multazim ini, orang-orang yang komitmen nih, tangkap. Ada yang punya mushaf Quran ditangkap. Negeri komunis seperti itu dulu. Ya, kamu bersyukur, ya. Makanya manfaatkan. Kalau ini tidak, padahal pimpinannya sedang menerima wahyu yang akan menyelamatkan dia, bukan sekedar dari kejaran Firaun, tapi menyelamatkan mereka nanti di akhirat dengan Taurat yang dibawa Musa alaihissalam, sampai geram Musa alaihissalam, sampai melempar, ya begitu. Musanya masih ada, nabinya masih ada, mereka sudah syirik. Makanya judulnya adalah bangsa yang menyembah berhala di tengah bimbingan nabinya. Nabinya masih turun wahyu, mereka udah nyembah yang lain. Bodoh sekali, degil sekali, ya. Kalau bahasa Inggrisnya so stubborn itu keras kepala, ya. Begitu. Inilah, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Ustadznya masih ada, sudah pada keluar pondok, ini itu. Ustadznya ngajarin, tidur kalau malam, biar besok kegiatan maksimal, biar bisa bangun tahajud, baca Quran, ya gitu. Jangan seperti kaum Yahudi. Hati-hati. Gitu. Baik, yang ke-6, silakan dibaca. Atallah Zaki Mubarak, bangsa yang diperintahkan melakukan bunuh diri massal. Surat Al-Baqarah ayat 54. Mana anaknya? Tunjuk tangan. Oh ya, silakan. Yang keras ya. Ya, Tawwabur Rahim. Baik, baca artinya. Syariat taubat pada saat ini adalah bunuh dirimu sendiri. Tapi sekarang bukan, nggak boleh pakai itu syariat itu. Ya, itu perintah Allah kepada Musa alaihissalam untuk orang-orang yang zalim ini, karena zalimnya adalah kezaliman syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ya, orang-orang pengikut Musa ini sudah syirik, sudah zalim. Zalim yang paling besar adalah kesyirikan. Zalim kepada Allah. Disuruh nyembah Allah, dia nyembah anak sapi. Walaupun bisa ngomong. Apalagi mereka patungan buat bikin sapi, anak sapi tersebut. Ya, begitu. Ya, di sini ulama menjelaskan, dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat pada kami dan tidak mengampuni kami, hingga akhir ayat. Jadi bunuh dirimu sendiri. Dijelaskan di sini Imam An-Nasai, Ibnu Jarir dan Imam Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Yazid bin Harun dan Asbaq bin Zaid Al-Warik dari Al-Qasim Ibnu Abu Ayyub dan lain-lain, mengatakan Allah SWT berfirman bahwa sesungguhnya
Tobat yang harus dilakukan oleh mereka ialah dengan cara hendaknya setiap orang dari mereka yang menyembah anak lembu membunuh orang yang dijumpainya tanpa memandang apakah dia orang tua atau anaknya. Dia harus membunuhnya dengan pedang tanpa mempedulikan siapa yang dibunuhnya di tempat tersebut. Maka Allah menerima tobat mereka yang menyembunyikan dosa-dosanya dari Musa dan Harun. Tapi kemudian ditampakkan oleh Allah SWT. Lalu mereka mengakui dosa-dosanya, mau melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, jadi cara bunuh diri ya gitu. Siapa yang dijumpai anaknya karena dia syirik, tebas. Adam menyatakan ya bunuh dirinya sendiri. Itu pendapat. Nah ini hukuman pada saat itu. Sekarang nggak boleh dipakai itu. Ya. Hukumannya apa? Pemerintah yang berkuasa bagi yang murtad. Itu nggak boleh dilakukan. Kita nggak boleh. Misalkan kita dengar teman sekolah kita murtad, ya sudah doain saja, nasihatin. Ya kamu akan disiksa Allah. Yang membunuh itu pemerintah yang berkuasa. Ya hukumah. Baik, 7. Bangsa yang pertama mengingkari sifat gaib dan berfaham materialisme. Surat Al-Baqarah 55-56. Ya masih surat Al-Baqarah semua. Silakan dibaca. Siapa? Lintang Andika. Ya. Baca artinya? Dan ingatlah ketika kami berkata, wahai Musa, kami akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah yang jelas, maka hal besar menggambarmu, sedangkan kamu menyaksikannya. Kemudian kami bangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Ya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Ini orang degil banget memang. Bangsa ini sangat-sangat degil, bodoh dan arogan. Ya, sombong. Dia pengen lihat Allah. Asli ngelihat, matanya pengen lihat Allah. Gak mau beriman kalau nggak ngelihat Allah. Ya, kan Allah gaib. Nanti di jannah baru. Bukan nanti kita nggak ngelihat Allah, kalau kita beriman ada syarat. Ya, beriman masuk jannah. Jannah nanti orang-orang ahli jannah setelah nikmatnya puas masih ditanya tambahan. Nikmat tambahan adalah kita melihat Allah. Sampai ada hadis-hadis lain jelaskan bagaimana kita melihat Allah. Apakah kamu ada halangan jika melihat bulan purnama yang tidak ada awan dan lainnya? Tidak ada. Begitulah kamu nanti melihat Allah Rabbmu. Bukan artinya Allah kayak bulan badar, bukan bulan purnama, bukan. Itu kemampuan mata kita diberi pada saat itu di jannah. Nah kalau ini Yahudi pengen lihat Allah sekarang, harus dia mau beriman pada Musa alaihissalam. Itu sangat-sangat arogannya, sangat-sangat bandel. Bukan bandel lagi nih. Dan mereka ngomong langsung permintaannya, nggak malu-malu. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh, dan kami tidak percaya kepadamu sebelum kami dapat melihat wujud Allah dengan nyata. Lalu mereka dibawa Musa ke suatu tempat perkemahan tertentu. Tiba-tiba bumi terbelah dan menelan sebagian dari mereka, dan dari jurusan lain datang api lalu menyambar sisanya.
bangsa ini yang sama sekali tidak menggunakan akal sehatnya, tapi hanya menurutkan bisikan setan, adalah suatu kaum yang sungguh-sungguh berwatak materialis. Ya, walaupun mereka telah terpenuhi permintaan-permintaannya kepada Nabi Musa berupa mendapat makanan yang turun dari langit maupun musibah, selamatnya dari dan lain-lain. Begitu sifatnya. Banyak sekali hal-hal yang menyebelin, istilah ngeselin kalau baca ayat-ayat tentang Yahudi. Artinya kita nggak boleh seperti itu. Kita walaupun nggak melihat surga, nggak melihat neraka, kita ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Walaupun kita nggak bisa mendengar orang sedang disiksa kubur, sebagaimana Nabi lewat, ya ada 2 kubur yang sedang disiksa. Tidaklah mereka disiksa kecuali hanya mengerjakan hal-hal yang sepele. Yang satu tidak cebok waktu beristinja, yang satu lagi suka namimah, bikin ngadu, ngomong menilai, ngomong sama dan B lain, akhirnya A sama B berantem. Hati-hati, ada yang punya sifat itu, hati-hati. Siap-siap menjawabnya di kubur. Itu adalah bahan yang Allah siapkan untuk orang suka namimah, mengadu domba. Nabi dengar itu, sahabat tidak. Karena itu gaib. Kita nggak dikasih. Kalau kita dikasih ilmu seperti Nabi, nggak bisa makan kamu. Lagi lewat kuburan, tutup jerit, wow. Berani kamu begitu, dikasih kelebihan itu. Berani lewat kuburan. Boro-boro makan, tidur juga takut. Ya, ada orang-orang yang dulunya ahli sihir terus tobat, biasa melihat jin-jin gentayangan, itu setelah tobat masih suka melihat. Seperti dia duduk sini, nanti ada yang datang. Dia suka cerita, tuh ada yang datang tuh. Kepalanya seperti kerbau, kulitnya seperti badak. Itu jin. Dia sudah tobat, tapi kemampuan itu masih ada. Orang yang bisa melihat yang gaib seperti itu bukan orang hebat. Jangan bangga kamu. Apa istilahnya sekarang? Indigo ya. Hah? Itu bukan orang hebat itu. Ada yang sih suka melihat jin nggak? Minta diruqyah, kalau mau jangan minta juga, tolong temannya ruqyah. Dia sering lihat jin, kalau kencing ke toilet tuh ada yang nunggu di toilet. Kalau kamu seperti itu, kamu ruqyah diri kamu sendiri. Tolong bangun yang tidur tuh. Jangan tidur, coba yang sebelahnya tidur bangunin, nggak apa-apa. Sayang capek di sini nanti. Ya, ini hal-hal gaib. Orang beriman percaya yang gaib. Orang Yahudi, Allah itu gaib. Dia pengen lihat juga. Makanya dia dihukum dengan disambar petir. Ya, gitu. Baik. Kita ada 10 menit lagi untuk istirahat. Makan jam berapa kamu? Saya istirahat jam 7, makan, toilet dan lain-lain jam 8 balik sini. Tepat waktu. Udah di absen yang lambat. Akhir Faza mengabsen siapa yang lambat. Catat yang lambat. Ada daftarnya. Nama ini. Minta sama Ustaz Hasan. Nggak boleh lambat ya. Karena belajar daurah kayak gitu. Kita daurah pakai nama, name tag, absen, klik, langsung daftarnya kelihatan. Yang lambat kelihatan gitu. Ya. Lambat kelihatan. Yang ke-8, bangsa yang suka berbuat aniaya di tengah nikmat Allah. Coba baca Muhammad Fatir Rabbi. Silakan. Ayat Al-Baqarah 57. Mereka mendapat makanan dari Allah langsung, ya,
Di sini salwa ya berupa manna wa salwa, ya burung kecil kalau salwa, ya as-samani, suatu nama burung yang dagingnya sangat lezat. Kalau manna itu ada yang bilang setiap rezeki atau kebaikan yang dihasilkan tanpa keringat, jadi mudah mendapatkannya. Di antaranya jahe, cendawan, roti, ya begitu. Mereka makan itu, dapat nikmat mereka dari Allah. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun. Ini sering nih zalim. Kalau ini zalim terhadap nikmat, bukan syirik. Ini zalim yang asghar. Ya, tapi ini juga bahkan membahayakan keimanan mereka, gitu. Bahkan min thayyibati ma razaqnakum, hal-hal yang Allah beri ini baik untuk mereka, ya begitu. Tapi tetap mereka bermaksiat, gitu. Ya. Jadi di sini ada kisah ketika bangsa Yahudi keluar dari Mesir, menyeberangi laut, lalu tinggal di gurun pasir yang panas. Kemudian mereka mengadu pada Nabi Musa agar ia mohon kepada Allah mengirimkan awan untuk menaungi mereka sampai mereka tiba di daerah yang dijanjikan. Lalu Allah naungi mereka dengan awan sepanjang perjalanan menuju daerah yang dijanjikan. Bayangkan betapa nikmatnya. Lagi hijrah keluar dari Mesir karena ingin dibunuh, selamat, laut terbuka. Masuk gurun pasir panas, dinaungin, ya jadi nggak panas. Terus awan itu menaungi. Ya, setelah itu mereka makan makanan manna wa salwa yang jadi bekal mereka selama dalam perjalanan padang pasir yang tandus. Bukan dibiarkan oleh Allah dalam perjalanan mereka makan manna wa salwa. Mana yaitu jahe, cendawan, jamur, roti dan lain-lain. Salwa adalah daging burung yang nikmat, lezat. Ya, kok masih kafir? Gitu loh. Makanya kamu juga bersyukur, hidup belajar nggak dibom, nggak dicari-cari Zionis, Yahudi, laknatullah. Belajar Quran silakan, belajar hadis silakan, menghafal dengan tenang. Kok pada nggak mau menghafal? Kok nggak pada mau mentadabbur? Waktunya disia-siakan. Jangan. Apa kamu ingin nunggu Indonesia seperti Palestina saat ini, yang mereka nggak ada waktu? Anak-anaknya nggak ada waktu untuk belajar baca karena dikejar terus. Yang sudah jadi dokter dibunuh pulang, sudah S3 pulang dibunuh. Yang dokter belajar susah-susah dibunuh. Ya kamu bersyukur. Nikmat yang ada di Indonesia yang aman ini, ya bersyukur. Lihat, nanti pulang silakan pinjam sama ayah ibu. Aku mau lihat penderitaan Palestina. Tapi udah punya beban, udah punya bekal bahwa penderitaan mereka adalah cabuk untuk kita terus semangat. Ya, Ustadz ingat waktu Ustadz baru mau mendirikan Ibnu Umar di Legoso, di sini belum ada. Muhsininnya ibunya Paulia, seorang muslim yang baik orang tua. Waktu melihat satu mobil ini Paulia rekan kita, pembina kita mengenai yayasan. Saya ibunya di belakang sama istrinya. Dalam perjalanan habis melihat Legoso, kita mau balik ke rumah, ibu Paulia cerita, Ustaz, aku sedih, ibu sedih. Kenapa bu? Belum, ini luar tahun, 12 tahun, 13 tahun yang lalu. Belum berdiri Numat. Dia cerita, para hafiz Quran, anak-anak Palestina dibunuhin oleh Zionis. Kita hampir nangis dengar itu. Ibunya rajin melihat, mendengar. Ya, saya juga waktu itu. Waktu itu belum selancar ini, medsos belum. Mungkin dari radio beliau rajin. Ya insya Allah bu, yang dibunuh itu kita gantikan di Indonesia. Semoga ibu bisa mencetak para hafiz di Ibnu Umar.
Kalau yang meninggal sudah 20 kita cetak sini 100 kalau bisa. Walaupun mungkin kita cuma 15 juz, 20 juz, tapi mereka akan berkembang sendiri menghafal buku. Oh cita-cita Ustaz gitu, iya. Insya Allah. Makanya dia wakafkan ini. Dia suruh pakai itu yang di Glegoso sampai sekarang. Yaitu ibunya Paulia. Ya. Kalau kita melihat penderitaan Palestina, ya kita rajin di sini. Jangan sampai waktu lenggang, waktu ini ya disia-siakan. Pas lagi sempit, kejar-kejar musuh, baru ingin menghafal, ingin baca kitab, ingin telah kayak gini, baru itu udah terlambat. Ya, begitu. Ya semoga kajian sesi pertama ini bermanfaat untuk diri saya dan adik-adik sekalian, anakku sekalian. Kita istirahat jam 7, masuk jam 8 tepat. Ya, buang air, gak usah lagi ngobrol-ngobrol. Ya, kalau ngantuk, setel alarmnya 5 menit, 10 menit silahkan, habis makan silahkan, bersih-bersih, mandi, biar segar kalau mau mandi. Buang air dan lain-lain, duduk lagi jam 8 sini tepat. Ya, jangan lambat. Begitu. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis pertanyaan sesi yang tadi. Jadi sebelum mulai, Ustaz dapat tulisan tertulis di sini. Pertanyaan taruh sini langsung. Nggak usah pakai nama. Silakan tanya apa aja. Belum dijawab. Ya, kalau Ustaz mampu Ustaz jawab. Kalau tidak, kalau bisa pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Palestina boleh atau materi kita dicatat sampai buku yang keberapa, ayat yang keberapa. Silakan ya. Demikian adik-adik, anak-anakku sekalian. Semoga ini bermanfaat dunia akhirat dan jadi bekal sedikit-sedikit yang mungkin kita nggak habis di sesi ini. Mungkin kita akan lanjut daurah yang kedua untuk menyelesaikan 76 sifat Yahudi dan 40 hadis tentang Palestina. Di bab hadis nanti akan lebih indah lagi. Mungkin sesi ini saya cukupkan. Begitu masuk nanti hadis arba'in kita masuk. Ya, yang ini kita tutup sementara. Jadi dicatat sampai yang keberapa? 8. Nanti sesi ketiga kembali ke sesi ini lagi. Jadi masuk nanti sesi baru yaitu hadis arba'in. Ini alat-alat saya akan tinggal di sini ya. Tolong dijaga ya yang amanah. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 2 sampai jam 10 ya? Ya. 8 jam 10. Nah, nanti ada istirahat di sini aja. Istirahat sambil makan di sini aja. Yang apa bilang? Ini mana? Ini break itu. Bukan sarapan. Enggak buka. Itu jam 10-an. Coffee break. Tapi enggak bisa kemana-mana, di sini aja. Ini apa tinggal ya? Dimatiin aja, matiin aja. Ya. Matiin layar. Baik.